Seseorang itu mati di mana jidat keningnya ini basah oleh keringat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau Bapak menengok ada orang dalam keadaan sakaratul maut basah jidatnya. Itu besar kemungkinan dia mendapatkan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menabung amal dan kebaikan yang mudah-mudahan apa yang kita tabung ini, apa yang kita lakukan ini di akhirat nanti memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita harumkan majelis ini dengan kita ucapkan keduanya teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam ini kita bertausiah, mengaji, menyampaikan tazkirah, di mana yang akan kita ambil pesan dari salah seorang ulama yang sekaligus adalah khalifah. Jadi rupanya di dalam sejarah Islam ada ulama yang sekaligus dia adalah khalifah. Siapa namanya? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, suatu malam Khalifah Umar bin Khattab jalan-jalan di kota Madinah. Lalu dia duduklah bersandar ke dinding satu rumah. Lalu terdengarlah di dalam rumah itu ada perbincangan dari dua orang yang tinggal dari rumah tersebut. Yang satu mengatakan, wahai anakku, campurkanlah susu ini dengan air.
Lalu yang disuruh tidak mau. Tidak, wahai ibuku. Khalifah Umar bin Khattab melarang melakukan ini karena ini adalah sebuah kecurangan. Lalu apa kata ibunya? Tenang saja wahai putriku, malam ini Khalifah Umar tidak melihatnya. Lalu apa jawaban putrinya? Walaupun Khalifah Umar tidak melihat, tapi Tuhannya Umar melihat dan mengetahuinya. Lalu mendengar kalimat itu, Umar bin Khattab cepat-cepat pulang. Lalu pagi harinya dia kumpulkan semua anak lelakinya. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang ingin menikah? Karena saya menemukan seorang jodoh yang hebat luar biasa. Lalu ada anak laki-laki Umar ini namanya Bapak Ibu Asim. Ya, Asim. Lalu Asim ini sudah sampai pada usia menikah. Lalu dibawanya Asim ini ke rumah yang tadi malam terjadi perbincangan. Lalu ditanyakan, siapa di antara kalian yang mengatakan kalimat bahwa Tuhan Umar itu melihat dan mengetahui? Rupanya adalah anak gadis cantik lagi solehah. Lalu Asim dinikahkan oleh Umar dengan wanita salihah tadi. Dari pernikahan ini Bapak Ibu, lahir seorang anak perempuan. Jadi cucu dari Umar ini adalah seorang anak perempuan. Kalau tak salah namanya Fatimah. Kemudian Fatimah ini ketika besarnya menikah dengan Abdul Aziz. Dari pernikahan Fatimah dengan Abdul Aziz lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi berarti Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit dari Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah. Nah, inilah lahir seorang manusia soleh, pemimpin dan sekaligus ulama yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi adalah kemiripan antara Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz. Karena memang Umar bin Khattab itu adalah apa istilahnya itu Bapak Ibu? Atuk, di atas atuk itu apa namanya? Ya atuk lah ya, datuknya dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada kata orang-orang pepatah orang kampung kita, buah tak jauh jatuhnya dari pohon. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz pernah mengungkapkan sebuah ungkapan yang dicatat oleh para ulama. Apa kata beliau? Al-amwatu mahbusuna fi kuburihim. Orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka semuanya terpasung. Mereka semuanya terhimpit di dalam kuburan-kuburan mereka. Lalu mereka di dalam kuburan tadi terpasung, terkunci di dalam kuburan mereka. Semua ahli kubur itu, kata Umar bin Abdul Aziz, nadimuna ala ma farratu. Yang berada di kuburan itu semuanya sedang menyesali apa yang mereka tak sempat lakukan dulu di dunia. Jadi kalau kita terus naik ke atas sana Bapak Ibu, di sebelah kiri kalau tak salah setelah jembatan ada kuburan. Iya tuh Bang. Ya, ada kuburan. Ada pemakaman umum. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang sedang berada di dalam kubur itu dalam keadaan menyesal. Apa yang mereka sesalkan?
Mengapalah di dunia dulu tak baca Quran banyak-banyak? Kenapalah di dunia dulu tak puasa sunnah banyak-banyak? Kenapalah di dunia dulu sibuk begunjing saja? Kenapalah di dunia dulu tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik yang semuanya berujung kepada nikmatnya hidup di alam barzah. Jadi semua mereka itu sekarang menyesal. Tak bisa kembali ke dunia, sedangkan akhirat pun masih lama. Nah, jadi rupanya kita nanti Bapak Ibu, ya, sehebat apapun amal kita, ketika di dalam kubur itu pasti ada rasa menyesal. Bagi yang lalai, kenapa dulu tak sempat beramal? Bagi yang soleh, kenapa dulu tak ditambah lagi amalnya? Nah, jadi kalau tidak percaya ibu-ibu, copek-copeklah masuk kubur. Nah, ketahuan nanti itu menyesal apa tidak. Nah, jadi itu kata Umar bin Abdul Aziz. Kemudian sebaliknya kata beliau, wal ahya'u fid dunya, orang-orang yang hidup di dunia ini, yaktatilun, kerja mereka bertikai satu sama lain, ala ma nadima alaihi ahlul kubur, apa yang mereka kerjakan itu sudah disesali oleh orang-orang yang sekarang berada di dalam kubur. Ya, orang hidup ini sibuk bertikai saja, apalagi menjelang pemilu. Ya enggak Pak? Sibuk mencalonkan diri ya tak masalah, tapi jangan sampai sikut kanan sikut kiri, ya. Kemudian jangan sampai pula kita bersaksi bersumpah palsu, memberikan cerita-cerita palsu tentang diri kita. Bertikai, orang-orang hidup ini sibuk bertikai. Artinya Umar bin Abdul Aziz melihat fenomena zamannya ketika itu, banyak orang hidup ini mengerjakan perbuatan yang ternyata tidak ada nilainya. Nah, padahal pertikaian mereka, perebutan mereka, gunjing mereka, dosa mereka itu dulu, kata Umar bin Abdul Aziz, inilah yang disesalkan oleh orang-orang yang sekarang berada di kuburan. Ya, mau gimana lagi? Orang di kuburan tak bisa kembali. Ya, orang di dunia ini sibuk, ya, disibukkan dengan sesuatu yang membuat nanti petaka di akhirat, maka disebutkan kembali oleh Umar bin Abdul Aziz, fala haula'i ila haula'i yarji'un, tidaklah orang yang dikubur itu bisa kembali ke dunia, wala haula'i bihaula'i mu'tadirun, tidak pula orang yang hidup ini tidak mengambil pelajaran dari orang yang sudah berada di dalam kubur. Nah, ini fenomena yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz di zamannya Bapak Ibu. Ya, di zamannya ketika itu yang pada akhirnya kata Umar bin Abdul Aziz, yang dikubur tak bisa kembali, yang hidup ini tak pula dia mengambil pelajaran bahwa ada pertanggungjawaban hidup setelah mati. Nah, maka setelah mengucapkan ini Bapak Ibu, Umar bin Abdul Aziz itu bermohon kepada Allah. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah. Apa husnul khatimah itu, Bu? Oh, Bu. Nah, Pak, bapak-bapak lah, apa husnul khatimah itu? Ndak nama anak gadi dah. Ya. Ya, jangan salah sangka pula nanti Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah. Rupa di belakang ada ibu-ibu namanya
husnul khatimah. Husnul khatimah maknanya adalah akhir hidup yang baik. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang kalau saya jadi imam, itu berdoa setelah sholat itu tak panjang-panjang kadang doanya itu Pak. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Yang paling banyak kita minta di dalam doa tadi, doa ini diajarkan oleh para nabi. Yang paling banyak kita minta di dalam doa itu adalah tentang kematian. Apa yang pertama yang kita minta? Ya, nah, yang tentang mati ini apa yang pertama kita minta? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan minni wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut, ketika mati engkau elus kami dengan kasih sayang rahmatmu, wa maghfiratan ba'dal maut, setelah mati itu terjadi engkau berikan ampunan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kami keringanan dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, inilah dia. Kalau kita dapatkan yang 4 ini Bapak Ibu, maka otomatis kita husnul khatimah. Nah, itulah yang diminta oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya Allah, aku melihat, aku yakin orang-orang yang ada di dalam kubur itu sedang terpasung menyesal tentang apa yang pernah mereka perbuat di dunia. Sedangkan orang-orang hidup ini sibuk bertikai terhadap sesuatu yang sudah disesali oleh ahli kubur. Ahli kubur tak bisa kembali ke dunia. Orang di dunia ini tak lekas mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah mati. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Jadi standar baiknya kita itu nanti Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita ditutup oleh Allah ajal dan amal kita dengan husnul khatimah. Nah, lalu apa yang kita lakukan agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah, mati yang baik itu? Setidaknya para ulama kita sudah menguraikan. Pada kesempatan ini kita sampaikan 4. Agar kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, langkah pertama yang kita lakukan adalah istiqamah. Jadi istiqamah itu maknanya Bapak Ibu, rutin kokoh kita dalam ketaatan itu. Walaupun mungkin sedikit, walaupun mungkin sebentar, sedikit yang bisa kita lakukan namun rutin, sebentar yang bisa kita lakukan namun konsisten, maka itulah yang dinamakan dengan istiqamah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallazina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu mereka istiqamah, mereka patrikan di dalam hati Allah Tuhanku, mereka ucapkan la ilaha illallah, lalu la ilaha illallah itu mengokohkan amal mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat mengawal mereka ini, menuntun mereka ini,
alla takhafu wa la tahzanu. Kau tidak perlu takut, engkau tak perlu bersedih. Maka sepanjang hayat kita Bapak Ibu dikawal oleh malaikat. Malaikat menggiring kita, malaikat mendoakan kita. Apa sebab? Karena dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Lalu mereka beramal dengan istiqamah. Setelah itu Allah turunkan ada pengawalan malaikat terhadap kita ini. Malaikat selalu membisikkan keyakinan dan mendoakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan risau. Nah, kalau sudah dikawal oleh malaikat, ya, diberikan bisikan-bisikan yang baik selalu ke dalam kalbu kita, ya. Kemudian setelah itu kita istiqomah mengamalkannya, maka pada akhirnya, pada ujungnya nanti ketika dikawal oleh malaikat ini Bapak Ibu, ujung-ujungnya nanti kita mati dalam husnul khatimah. Ya. Jadi ada namanya Pak Zamzami. Beliau usianya sekitar hampir 70. Ya. Setahun yang lalu beliau salah seorang warga senior ya di Labuh Baru itu Bapak Ibu, ya. Dan beliaulah inisiator salah satunya untuk dibangun masjid di Labuh Baru itu, di daerah itu. Lalu dibuatlah masjid. Sejak masjid itu berdiri, selalu beliau jadi pengurus. Kalau enggak ketua, wakil nanti. Kalau enggak wakil, bendahara. Kalau enggak bendahara, dia divisi pengembangan pembangunan. Pokoknya sejak masjid itu berdiri, beliau yang menjadi pengurus. Jadi ada kebiasaan beliau ini Bapak Ibu, karena jarak dari rumahnya tak jauh dengan masjid. Hanya mungkin beberapa mungkin 100 meter paling jauh. Kebiasaan rutin beliau ini, beliau guru SMP, guru MTS. Di pulang sore atau pulang siang ke masjid maghrib itu, selesai dari masjid itu dia pergi ke rumahnya, pasti selalu baca Quran. Ya, rutin ya, selepas maghrib menjelang isya itu selalu baca Quran. Ya, dan itu kata istrinya sudah diamalkan sejak dia muda lagi. Ya, baca Quran sampai nanti menjelang masuk waktu isya. Setelah masuk waktu isya dia akan memperbaharui wudu atau berwudu kembali, setelah itu ke masjid. Ya, berjalan lagi ke masjid. Rutin itu Bapak Ibu. Ya, kalau dia di rumah pasti begitu rutinitasnya setiap hari dan tak bisa diganggu. Jadi kalau ada tamu Pak, ya, antara maghrib isya itu pasti dia menolak. Ini waktuku katanya bersama Allah mengeja kalam-kalam Allah. Nah, jadi belum mungkin sampai setahun, ya. Beliau pada hari Rabu itu pulang sekolah, pulang mengajar seperti biasa, maghrib ke masjid. Ya, maghrib ke masjid, selesai masjid, ya, selesai salat berjamaah di masjid, pulang ke rumah, baca Al-Quran sampai nanti menjelang azan isya, berkumandang azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka beliau pun beranjak Pak Zamzami ini dari sofa tempat dia mengaji, berwudu, ya. Setelah berwudu, kemudian dia keluar dari rumahnya. Keluar dari pintu rumah, belum turun lagi ke teras rumah itu tiba-tiba tumbang, jatuh, terduduk. Ya, nampak sama istrinya di apa namanya itu, dibopong apa namanya itu, ya, dibawa, dipapah ke dalam, ya, duduk di meja di sofanya tadi, dibukanya matanya. Apa kata beliau? Lah lain gelapnya nih Bu, katanya. Nah, di gelapnya ini sudah lain, tolong panggil anak-anak, katanya. Nah, anak-anaknya yang di rumah datang, ya, katanya saya tak bisa nampak kalian lagi, tapi tolong sekarang ucapkan saja la ilaha illallah di telinga kanan saya. Ya, kagetlah, menangislah anak-anaknya semua. Kata dia, jangan nangis, ucapkan saja la ilaha illallah.
Lalu anaknya mengucapkan la ilaha illallah. Tak sampai 3 kali Bapak Ibu, Pak Zamzami ini pun mengucap la ilaha illallah, lalu hilang, habis. Coba tengok, ya. Kata orang Melayu, senangnya mati. Ya, betapa senangnya mati, ya Allah. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, meninggal dalam keadaan melangkah ke masjid. Nah, kata Nabi, orang yang melangkah ke masjid untuk salat berjamaah sudah terhitung dia dalam salat. Jadi mati kita misalnya dalam melangkah ke masjid, atau mati kita dalam apa namanya Pak? Ya, bawa motor ke masjid misalnya, ditabrak orang, misal la qadarallah, mati, maka mati dalam keadaan salat. Kemudian mati dalam keadaan berwudu, kemudian mati dalam keadaan selesai membaca Al-Quran, ada 3 dia dapat. Kemudian mati pula dalam keadaan berniat untuk salat, dan rupanya Allah memanggil, tak sabar Allah memanggil kekasihnya ini, dia pun mengucap la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah. Maka ketika saya datang ke masjid beliau ini, waktu itu Bapak Ibu, lama saya terbenung, rupanya benar seperti apa rutinitas kebiasaan kita yang kita istiqamah di situ, maka saat begitulah nanti Allah akan memanggil kita. Nah, ini perlu kita camkan ini Bapak Ibu. Ya, seperti apa kebiasaan yang kita istiqamahkan, biasanya pada kondisi begitulah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita inginnya rutinkanlah baca Quran, rutinkan salat berjamaah, hadir majelis ilmu ke masjid. Ada beberapa waktu lalu seorang ustadz ketika mengisi pengajian, ya, ketika isi pengajian tumbang. Rupanya Allah memanggil dia ketika di majelis ilmu dan ketika menyampaikan ilmu. Kadang saya agak cemas-cemas juga Bapak Ibu. Pas awak ceramah begitu kan, tumbang. Ya? Tapi jadilah lay matinya ketika ceramah. Tapi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah makna dari istiqamah. Nah, kemudian yang kedua, agar ujung hidup kita itu nanti indah, diberikan husnul khatimah, sikap yang harus kita tanamkan di dalam kalbu kita adalah husnuzanni billah, berbaik sangka kepada Allah. Maka berbaik sangka kepada Allah ini maksudnya, insya Allah Allah tidak akan mengazab, insya Allah ya Allah engkau tidak akan murka. Apa sebab? Karena rahmat Allah lebih cepat melesat kencang menuju hamba-hambanya ketimbang murka Allah itu sendiri. Jadi ada rahmatnya, ada murkanya. Cepat lagi melaju rahmat Allah ini menyambut kita dibanding murkanya. Maka kita berbaik sangka kepada Allah. Oleh karenanya Nabi kita memesankan, apabila kalian nampak tanda-tanda sudah nak mati, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Rasa-rasakanlah Pak, kok rasanya sakit, kok hal lain rasanya kok. Kalau seperti itu berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau panggil pada saat sekarang, pada saat begini, aku rela, aku ikhlas, ya, karena engkau lebih tahu tentang diriku. Jika hidup ini lebih baik untukku, maka engkau akan panjangkan umurku, dan jika ternyata mati lebih baik untukku, maka engkau akan cukupkan usiaku. Maka kita berbaik sangka kepada Allah. Dan oleh karenanya dalam konteks inilah Imam Al-Qurtubi pernah berpesan, ini modal hidup nih Bapak Ibu. Apa dia? Apabila engkau muncul rasa malas dalam ibadah, fahaddis nafsaka, maka hendaklah engkau ajak jiwamu berbincang, jangan-jangan dengan amal inilah nanti yang menjadi penyebab Allah ridho. Jadi misalnya malas hadir pengajian,
Maka ajak berbincang. Hadir aja lah. Kan dalam pengajian itu ada majelis ilmu, ada doa malaikat, ada rahmat Allah di dalamnya, dibangga-banggakan oleh Allah yang hadir di dalamnya. Kemudian Allah mengampuni orang yang di sana. Kemudian mereka berniat i'tikaf. Setiap detik yang berputar itu adalah pahala dari Allah. Masuk pula wantizarus salati ila salat, menanti antara satu waktu salat ke salat berikutnya, zalikar ribat, itulah jihad kata Nabi. Berarti ingat-ingatkan jiwa kita. Hadir aja lah, kan cuma paling lama 40 menit menjelang isya itu. Nah, jangan-jangan nanti amal ini rupanya yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Karena kita tidak tahu. Maka baik sangka terus, Pak. Ya, baik sangka terus. Jangan-jangan ya Allah, baca Quran yang sedikit inilah nanti yang menyelamatkan. Jangan-jangan ya Allah, ya salat sunnah yang inilah nanti yang akan menyelamatkan. Nah, kalau kita bisa membangun rasa baik sangka kepada Allah itu, wajarlah Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya saya ini tergantung persangkaan hambaku. Jadi aspek yang kita besarkan di dalam kalbu kita adalah rahmat Allah. Yang kita besarkan selalu adalah Allah Maha Pengampun. Seperti apapun lah kondisi masa lalu kita, tapi kalau kita punya baik sangka kepada Allah itu, besar kemungkinan Allah akan menyambut kita dengan kebaikan yang ditandakan dengan di akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Lalu yang ketiga disebutkan oleh para ulama yaitu takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu kebaikan, pintu pertolongan kepadanya. Tapi ada yang menarik dari makna takwa ini. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Umar, wahai Umar, ama salakta tariqan za syaukin. Wahai Umar, pernah enggak kamu itu berjalan di sebuah jalan yang di jalan itu ada duri, ada lubang, ada becek, ya di situ ada banyak binatang melata, ada binatang berbisa yang siap menggigit kakimu. Pernah enggak engkau berjalan di jalan yang seperti itu? Lalu kata Umar bin Khattab, pernah. Lalu apa yang engkau lakukan ketika berjalan di jalan yang demikian? Maka kata Umar, tentu saya berhati-hati. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, fazalika taqwa. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu sederhana saja sebenarnya, Pak. Yaitu ketika kita berhati-hati dalam hidup ini. Karena dalam perjalanan yang kita lalui, ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ya, ada benar, ada salah. Kita pilih, kita mesti berhati-hati. Kalau makna takwa yang sederhana ini bisa kita amalkan, maka akan menjelma sikap yang keempat supaya kita husnul khatimah nanti, akan muncullah sikap as-sidqu, jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, oleh karenanya pesan Umar bin Abdul Aziz tadi kita indahkan. Lalu yang kedua, kita cari sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa husnul khatimah, istiqamah. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berhati-hati dalam jalan hidup kita ini, karena hidup ini tak lama. Setelah itu berlakulah jujur baik dalam perkataan dan perbuatan. Maka kalau ini sudah kita amalkan, insya Allah Bapak Ibu, hidup kita di akhir hayat kita akan diberikan oleh Allah husnul khatimah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Ustadz, apa tanda-tanda husnul khatimah? Nah, kita sebutkan beberapa, di antaranya ayyamuta wa jaibuhu ya'riqu.
Seseorang itu mati di mana jidat keningnya ini basah oleh keringat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau Bapak menengok ada orang dalam keadaan sakaratul maut basah jidatnya. Itu besar kemungkinan dia mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'mini bi'irqil jabin. Matinya seorang mukmin itu tanda dia husnul khatimah. Bi'irqil jabin, jidatnya, keningnya akan mengeluarkan keringat. Coba tengok. Pernah enggak Bapak-bapak nampak orang yang meninggal, baru meninggal, keringatnya keningnya basah? Pernah enggak nampak? Oh Pak, enggak pernah ya? Enggak pernah nampak ya Pak? Semoga Bapak yang begitu nanti. Amin ya. Ibu-ibu pernah nampak? Saya pernah, saya, adik dari mak saya waktu itu meninggal. Ya, saya perhatikan ya di ruangan rumah sakit waktu itu keringat kayak biji jagung itu besarnya Bapak Ibu, basah di keningnya. Nah, saya yakin beliau husnul khatimah karena beliau wanita salihah. Ya, jadi itu tanda di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Lalu yang kedua, ayyamuta fi lailatil jumu'ati aw fi naharil jumu'ah, meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Disebutkan oleh Rasulullah, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jumu'ah, mati pada hari Jumat, au lailatal jum'ah, meninggal pada malam Jumat, illa aqahullahu fitnatal qabri, kecuali nanti insyaallah dia dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Jadi kalau ingin memilih hari, minta-mintalah berdoa kepada Allah supaya wafat di hari Jumat. Jadi saya pernah heran dulu ke ayah saya. Ayah saya sering ketika dia melihat adiknya meninggal hari Jumat dalam keadaan husnul khatimah, sejak itu dia berdoa, ya Allah matikan aku di hari Jumat, kata beliau. Saya pun protes, kenapa pula ayah minta-minta hari Jumat? Ya apa salahnya berdoa, kata beliau. Dan ternyata betul Bapak Ibu. Jam 8 pagi hari Jumat 5 Ramadan tahun 2019 dulu kemarin wafat beliau. Ternyata apa yang kita minta ya benar-benar minta dari hati itu diberikan oleh Allah. Jadi ibu-ibu kalau ingin mati hari Jumat ya mintalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanda husnul khatimah disebutkan pula ayyantiqa bisyahadah qabla ayyamut, sempat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau setidaknya la ilaha illallah sebelum dia mati. Kemudian yang keempat, dia mati dalam keadaan mati syahid. Mati syahid ini banyak, di antaranya mati ketika disebabkan mungkin dia karena virus, mati karena sakit perut, mati karena tenggelam, mati karena melahirkan bagi perempuan, ini juga termasuk di antara husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, ayyamuta ala ibadatin, meninggal dalam keadaan ibadah. Nah, ibadah ini luas, bisa jadi ketika salat, bisa jadi ketika mengaji membaca Al-Qur'an, bisa jadi ketika berzikir, bisa jadi ketika beriktikaf. Maka setiap kita masuk ke masjid, kata Imam Nawawi, mungkin hanya sekedar lewat saja atau singgah sebentar saja, niatkan sekaligus i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Nah, kalau mati nanti mati dalam keadaan beriktikaf. Itulah barangkali pesan-pesan. Jadi sifatnya waktu-waktu yang sebentar maghrib isya ini lebih ke renungan ya Bapak Ibu, ya terlebih karena insya Allah pasti kita akan mati, maka kita persiapkan semua hal yang bisa menghantarkan kita insya Allah kepada husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena waktu isya sudah masuk, mohon maaf lahir dan batin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.